Oke, selamat pagi semuanya. Saya mau coba untuk evaluasi kita yang minggu lalu dari tanggal berapa itu? Dari tanggal 4 sampai tanggal 8, Senin sampai Jumat. Nah, eee, kalau kita lihat chart di tanggal di sini, ini kan 30 September. 30 September itu, eee, terjadi kenaikan rally yang luar biasa. Rally setelah dia apa, membentuk double bottom kecil di sini, di H1, dan ternyata juga di D1 itu membentuk big double bottom. Nah, seperti ini. Tunggu. Nah, ini. Ini, ini big double bottom. Ini satu, ini dua. Ini double bottom. Nah, itu big double bottom. Nah, kemudian dikonfirmasi oleh itu, maka terjadilah rally yang luar biasa. Sini di D1-nya itu terbentuk engulfing, pola 3 candle. 1, 2, 3 engulfing, dan ini neck-nya, neckline. Nah, jadi di sini akan jadi support area ini. Ini neckline-nya ini. Ditarik garis di sini. Kita kembali ke H1. Nah, di H1 itu kita dapat seperti ini. Tunggu. Nah, seperti ini. Kita mulai dari tanggal 3. Sini. Di tanggal 3 itu terjadi penurunan dulu karena itu baru saja terjadi break di area trend line H4. Ini yang biru, trend line yang saya bikin untuk H4. Nah, kemudian terjadi kembali masuk ke area channel kita, tapi ternyata itu hanya false break untuk masuk ke dalam channel. Ternyata sudah benar, dia melakukan break, dikonfirmasi oleh tanggal 4 terjadi engulfing 2 kali, 1 dan 2. Rally-nya juga lumayan cukup signifikan naik ke atas. Nah, sampai situ, kemudian dia mencoba turun lagi, turun terus dan turun terus sampai di area ini, dan kembali uh, di rally lagi. Hanya dalam waktu 1 jam dia sudah mengalahkan yang ini berjam-jam, sekitar 7 jam percuma untuk turun. Ternyata dia naik lagi. Nah, ada sesuatu menarik yaitu adalah di sini, area ini area ini itu merupakan demand yang kuat setelah terjadi double bottom. Terjadi permintaan yang kuat di area ini. Pertama, ini, ini. Nah, banyak engulfing di area itu. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa minggu lalu kemarin itu sudah benar setup buy. Karena kalau sell itu pemanfaatan pullback, sedangkan saya biasanya jarang memanfaatkan pullback untuk cari open posisi. Seperti itu. Nah, kemudian di tanggal 5 sama halnya lagi, kembali turun dari pagi sampai tanggal berikutnya turun. Hanya ketika dia di area ini lagi, nah, ini kan
apa, resisten yang sudah dijebol akan jadi support. Biasa disingkat dengan eh, RBS, resistant become support. Nah, area ini kembali naik. Nah, makanya ketika NFP di tanggal 8 sini, tanggal 8 itu kan saya sudah katakan bahwa kalau sesuai dengan analisa teknikal, NFP seharusnya akan naik, akan rally naik ke atas. Nah, ternyata prediksinya betul. Kenapa harus ke atas? Karena sudah terjadi double bottom di D1, kemudian terjadi double bottom di H1, kemudian di area ini di sekitar 1748 sampai 1745 itu adalah area demand kuat. Nah, sesuai analisa teknikal itu seharusnya terjadi kenaikan yang cukup signifikan ketika NFP. Nah, ternyata dia naik cukup signifikan sampai di 1780 dan akhirnya drop. Kenapa drop? Karena pemain-pemain besar, institusi, bank-bank besar itu melakukan take profit di area itu. Jadi supply-nya lebih besar dibandingkan demand-nya lagi. Ibaratnya apa ya? Orang sebut cukong. Cukong dia sudah puas, makanya supply-nya lebih besar lagi karena dia jual goldnya. Makanya turun secara signifikan. Nah, ada beberapa riset yang saya buat untuk fundamental, khususnya NFP. Rumusan masalahnya itu adalah bagaimana keadaan market ketika setelah NFP dalam 1 bulan berikutnya. Nah, jadi kan kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi 1 bulan berikutnya kan kita sudah maksudnya lebih enak untuk analisa kita setupnya apa. Jadi nanti kita tinggal tunggu-tunggu momen-momen pullback untuk kembali kita open posisi sesuai dengan setup kita. Kan seperti itu. Nah, kemudian di hari-hari setelah NFP ya dia lumayan turun dulu, walaupun tetap menghargai area demand ini, kembali lagi ke area demand 1748 sampai 1745, walaupun dia tidak kuat untuk ke 1748 sehingga dia hanya kuat di area ini 1751 sampai 1750, kembali dipukul naik. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, jadi kita akan melakukan setup buy untuk bulan ini, tapi kita akan buy di posisi-posisi yang tepat, khususnya area support dan key level, karena kan kita ini akan buy. Seperti itu. Kita manfaatkan EMA 50 yang eksponensial, kemudian di stochastic 5.3.3 kita manfaatkan divergent untuk konfirmasi. Price action tetap kita lakukan juga. Kita analisa. Seperti itu kira-kira. Oke, kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa juga VC saya. Terima kasih. Sampai jumpa di evaluasi minggu berikutnya. Minggu ini sih kita evaluasi. Minggu ini berarti tanggal 16 atau tanggal 17 nanti saya bikin lagi videonya. Oke, jadi ini dari sini sampai NFP itu evaluasi minggu lalu kita. Thank you, bye.